Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, welcome. Selamat datang di podcast. Podcast itu artinya potret keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini baru saya beli 450.000. Apa ini, kondensor apa ya namanya, nggak berfungsi nih. Karena dicoba-coba di HP ini yang buat rekaman Samsung sama HP lagi Xiaomi nggak ada pengaruhnya, akhirnya tetap pakai ini, pakai apa ini, merek Boya di sini. Jadi ini untuk gaya-gayaan aja. Coba tolonglah penonton, please, gimana caranya ini supaya bunyi ini. Udah di setting kok nggak bisa, tapi di HP saya, di HP anak saya yang kemarin datang itu dia bisa. Setelah dicolokin sama OTG itu yang baru beli ya, apa ya, OTG itu udah ada ininya, barangnya beli. Mana sih tadi, pokoknya buat colokannya itu loh, ada, bisa. Oh ini nih OTG-nya ini, beli 40.000, terus dicolokin gini, masukin ke HP, tapi tetap nggak bisa. Tapi di HP Samsung anak saya bisa, jernih, suaranya gede, mantep. Tapi ini buat HP yang ini, yang rekaman ini nggak bisa. Kenapa ya? Please tolong. Terima kasih atas bantuannya. Jadi jangan terkecoh ya dengan penampilan ini nggak berfungsi. Hidup itu juga gitu, suka mengecoh ya. Misalnya ada pendapat dari seorang dokter ya, oh ya, hidup itu tidak seperti yang kita inginkan ya, tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Kita jangan terkecoh dengan pendapat seorang dokter. Dia bilang tanpa Habib Rizik, tanpa Habib Bahar, Indonesia aman. Kok bisa? Hebat betul dua orang itu menentukan aman tidaknya Indonesia ya. Siapa? Habib Rizik dan Habib Bahar ya. Justru diperlukan seorang Habib Rizik dan Habib Bahar itu untuk melenyapkan ya, mengingatkan orang bumi Indonesia supaya lenyap dari kemaksiatan, hilang kemungkaran dari bumi Indonesia, karena ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang diusung oleh Habib Rizik dan Habib Bahar. Ya enggak? Nah, terus korupsi begini banyak ya. Kemarin kita lihat ada Ade Mas Hardi. Terus juga saya tadi pagi tuh, gara-gara Hersubuno Arif, saya nggak sholat itu witir. Pagi ini barusan nggak sholat witir. Kenapa? Lah, saya ngelihat wawancara dia dengan Dr. Insinyur Marwan Batubara tentang korupsi Ahok yang 7 poin itu, 7 korupsinya diduga begitu. Udah ditulis, rupanya sudah dari 2017 buku itu, judul bukunya Korupsi Ahok. Ada 7, soal kasus sumber waras, soal apa, tanah BMW, macam-macam, reklamasi. Itu nggak diusut semua, ratusan miliar tuh. Padahal ya, coba kalau nggak ada Ahok, nggak ada Habib Rizik yang mengingatkan, nggak ada Habib Bahar yang mengingatkan, wah, korupsi bisa tambah aman ya. Jadi kalau nggak ada Habib Rizik dan nggak ada Habib Bahar, justru aman koruptor itu. Amar ma'ruf nahi mungkar kan artinya mengkomando yang ma'ruf, yang baik ya. Masyarakat ini supaya mengerjakan yang baik, dibimbing, begini loh, pekerjaan yang ma'ruf ini harus dikerjakan. Terus nahi mungkar itu artinya mendiskomando yang mungkar ya, menyetop ya, menahan, melarang kemungkaran. Seperti korupsi itu kan kemungkaran, nyolong itu kemungkaran. Jangan korupsi, istilah korupsi nggak jelas. Nyolong maling itu kemungkaran ya kan. Kalau nggak ada
orang-orang salah satunya Habib Rizik dan Habib Bahar, Indonesia berbahaya, penuh dengan kemungkaran, nanti nggak ada yang orang berani seberani itu kan, siapa Habib Bahar, Habib Rizik. Ya kalau lembut-lembut kayak maaf ya kata kayak Habib yang lain lembut ya. Ya koruptor itu nggak berkeming, dia berjaya itu nyolongin uang kita. Karena dengan kelembutan itu dia nggak berubah. Harusnya dipotong tangannya itu kalau dalam Islam, yang nyolong lebih dari satu dinar emas ya, lebih dari 1/4 dinar emas ya. Kata guru saya kalau nggak saya salah itu yang wajib dipotong itu kalau orang itu nyolong dengan sengaja 1/4 dinar emas. Jadi kalau 1 dinar itu 2 juta, 1 dinar emas itu 2 juta kursnya, berarti 1/4 itu 500.000. Kalau nyolong lebih dari 500.000 dia udah kena kena hukuman itu. Ini nyolongnya miliaran, nggak ada yang ngingetin, nggak ada Habib Bahar, nggak ada Habib Rizik ngingetin yang nyolong itu. Atau penguasa yang diingetin, jangan ngambil keputusan politik yang begini karena menyungsarakan kata Mahfud MD, menyungsarakan kata Mahfud MD. Itu berbahaya. Dulu keputusan Ahok di Perda DKI itu nggak boleh motong kambing di trotoar, nggak boleh di halaman sekolah, nggak boleh. Lah kan merugikan umat Islam, harus motong kambing untuk kurban di tukang jagal. Padahal ini gerakan rakyat ya, di mana-mana orang motong kambing, jadi kan tambah susah itu. Karena dia nggak ngerti syariat Islam Ahok. Nah itu kan harus diingatkan tuh, di-challenge kan peraturan-peraturan gubernur yang nggak cocok dengan syariat Islam dan merugikan kepentingan Islam. Nah, kalau nggak ada Habib Rizik dulu di Jakarta bagaimana? Ya, nggak bisa menumbangkan atau meratakan jalan bagi terpilihnya Anies Baswedan kan, bahaya kan? Kalau dulu nggak ada Habib Rizik yang mobilisasi atau yang betul-betul memberikan arahan dan menggalang opini pentingnya gubernur ini yang jadi, yang ini jangan, gitu ya. Jadi kalau ada pikiran seorang dokter yang pikirannya kayak kolor itu mengkeret sono kemari mau-maunya, nggak jelas argumentasinya, katanya Indonesia tanpa Habib Bahar dan tanpa Habib Rizik itu aman. Ya jangan terlalu begitu, negeri ini negeri milik kita semua ya. Habib Rizik dan Habib Bahar salah satu faktor yang ikut berperan dalam membuat Indonesia itu lebih adil ya, lebih aman, lebih baik, bersih dari koruptor gitu ya. Kalau nggak ada orang-orang seperti Habib Bahar dan Habib Rizik, wah, pikiran yang aneh-aneh nggak ada yang bisa berani menentang ya. Seperti yang kemarin itu, Tuhan kita itu bukan orang Arab. Lah itu kan pikiran yang keblinger, makanya diluruskan sama Habib Bahar. Lah kalau Habib Bahar nggak ada, terus yang meluruskan siapa? Nggak ada, ya kan? Masa saya yang meluruskan pikiran yang aneh itu, ya kan? Nggak punya kapasitas ya, bukan otoritas saya. Saya nggak bidang ahli, nggak ahli dalam bidang akidah dan agama secara umum ya kan. Saya mah keahlian saya 2 ya kan. Saya ahli donat dan saya ahli kubur. Jadi penting ya kehadiran seorang Habib Bahar, Habib Rizik ya. Indonesia menjadi lebih aman nanti, lebih adil, aman dari penggarung-penggarung, dari maling-maling yang nggak akan leluasa ya nyolong uang di mana-mana terus berbuat semau-maunya pejabat itu, karena akan dibentak ya, akan dihardik oleh Habib Rizik dan Habib Bahar. Habib Rizik itu kan lembut pada waktunya ya. Waktu dia mengerahkan 1.300 Laskar Front Pembela Islam dalam tsunami Aceh awal tahun 2000 berapa itu? Zaman pemerintahan awal tahun pertama SBY. Itu kan dia ngangkutin mayat dan membersihkan mayat
kemudian mensolatkan terus menguburkan mayat-mayat yang ratusan ribu itu kan, itu Habib Rizik tuh kerjaannya, yang nggak diliput sama media-media mainstream. Coba kalau nggak ada Habib Rizik dan kawan-kawan, ya kan Masjid Raya Aceh mungkin lebih lama bisa dipakai sholat Jumat. Dalam waktu seminggu sudah dibersihkan dari puing-puing itu Masjid Raya Aceh yang hampir ditenggelamkan oleh air tsunami dari laut yang membawa macam-macam kayu, ya, menyapu rumah-rumah penduduk dan membawa semuanya ke halaman Masjid Raya Aceh itu. Ya kalau salah satunya, kalau nggak ada Habib Rizik, itu yang bilang bahwa kalau Indonesia aman tanpa Habib Rizik dan tanpa Habib Bahar. Dulu pernah ke Aceh nggak tuh? Ngangkutin mayat. Kan Aceh bagian dari NKRI. Lah dari Petamburan ke Aceh kan jauh itu. Kerja sama TNI, naik kapal laut TNI itu kan. Coba. Jadi berpikir itu ya mbok yang luas, meskipun seorang dokter. Cara berpikir kok seperti kolor. Ditarik sana, ditarik sini sesuai kemauannya, hawa nafsunya sendiri, bukan berdasarkan keadilan dan kebenaran, tapi berdasarkan hawa nafsunya sendiri yang seperti kolor sana ke sini mau maksud. Ya dokternya dipertahankan lah, kualifikasi seorang dokter tuh. Ya kalau saya ngomong ya nggak apa-apa semaunya, saya bukan dokter. Udah gitu aja ya. Jadi saya kira orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Bahar itu dikeluarkan dari penjara, ya kan? Dibutuhkan untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Penguasa kekuasaan ini kan nggak lama. Rezim itu akan berganti setiap 5 tahun, ya kan? Tapi NKRI kita, negara kita ini kan terus ya berlangsung. Tapi rezim itu tumbuh dan berganti, bangkit dan tenggelam. Dulu rezimnya Soekarno hilang kan, dengan Soekarno mati dalam tahanan rumah di Wisma Yasu. Kita lihat rezim 32 tahun Pak Harto hilang kan, dengan ujung dicaci-caci oleh rakyatnya sendiri. Siapa ya Pak Harto itu, meskipun pernah dijuluki sebagai bapak pembangunan. Itu rezim berganti. Habibie nggak sampai setahun apa itu, nggak sampai 2 tahun, 500 berapa hari berganti kan rezim. Kemudian Gus Dur nggak lama tuh terjungkal, dia dipaksa keluar ya dari istana tanpa maunya sendiri. Gus Dur itu berganti rezim itu. Megawati meneruskan Gus Dur karena dia wakil presiden menjadi presiden. Nggak lama ya, setiap hari mengeluh ya soal beratnya mengelola Indonesia. Siapa? Ya Megawati itu, curhat terus kerjanya. Terus ganti SBY 2 periode, ya enggak? Ya terus berganti juga 2 periode. Tapi Indonesia kan terus harus kita rawat bersama-sama ya. Korupsi banyak juga di zaman setiap ini ya. Kasusnya, dalam kasus Gus Dur ada yang blockade, ada yang macam-macam tuh, sampai dia terjungkal kan karena kasus-kasus itu. Zamannya Megawati kasus dijual, ini dijual, itu dijual itu. Terus zamannya siapa? Gus Dur di zamannya Habibie, Timur lepas ya. Kasusnya dia melepaskan seluruh tahanan politik yang beda pendapat, karena menurut Habibie penjara itu bukan tempat penjara itu tempatnya para kriminal, tempatnya para penjahat. Bukan, penjara itu bukan tempatnya orang yang berbeda pendapat ya. Terus kasusnya SBY, korupsinya banyak itu. Ketua Partai Demokrat Anas masuk penjara, menteri olahraganya siapa itu masuk penjara lagi. Terus juga Nazarudin bendaharanya masuk penjara. Terus menteri agamanya zaman SBY masuk penjara, Surya Dharma Ali. Jadi Indonesia kita itu ya penuh dengan masalah.
itu tanpa Habib Rizik. Terus zamannya siapa, Pak Jokowi, masalah itu di mana-mana ya nggak. Nggak usah saya sebutin, nanti saya ditangkap lagi. Ya kan, Habib Rizik diisolasi, nggak bisa pulang, itu zaman rezim sekarang kan. Terus begitu pulang dikejar-kejar, 6 pengawalnya dibunuh tanpa salah. Bagaimana sih Indonesia? Sekarang ada ucapan tanpa Habib Rizik, tanpa Habib Bahar Indonesia aman. Aman bagaimana? Tanpa mereka juga udah rusak Indonesia, ya kan? Jadi jangan terlalu disederhanakan ya, pekerjaan Indonesia ini tidak akan selesai di tangan seorang tokoh ya. Masalah Indonesia tidak akan selesai di tangan tokoh, betapapun besarnya tokoh itu. Ini pekerjaan kita bersama-sama, kita rawat bersama-sama, ya kan? Jangan terlalu disederhanakan akan selesai di tangan seorang presiden atau di tangan sebuah kabinet. Enggak lah, rakyat juga berhak ya, bukan berhak, wajib ya, memberikan sumbangan apa yang bisa dia sumbangkan untuk membangun Indonesia kita bersama-sama. Jadi jangan dibebankan kepada 1-2 orang, dan itu nggak mungkin, mustahil juga, ya kan? Tapi kehadiran Habib Bahar dan Habib Rizik itu penting ya, untuk menahan supaya nilai-nilai keindonesiaan kita, supaya nilai-nilai keislaman kita itu tidak meluncur lebih dalam ya. Diingatkan supaya nggak tambah ngerosot, nggak tambah decline ya, nilai-nilai kita ya. Itu yang dicoba ya. Mereka kan nggak nyari kekuasaan, nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi presiden, Habib Bahar dan Habib Rizik itu ya. Jadi sekali lagi, pikiran seorang dokter, nggak saya sebutin nama dokternya, itu ada di ini, di judul thumbnail di YouTube-nya, bahwa Indonesia akan aman tanpa Habib Bahar dan Habib Rizik. Bohong. Justru dengan kehadiran Habib Bahar dan Habib Rizik memberikan sumbangan yang signifikan ya bagi terjaganya nilai-nilai dakwah, nilai-nilai Islam, menurut saya. Silahkan komentar ya. Dan apa, direspon, dikomentari, di like dan share ya. Kemarin saya dapat ini video call dari kawan saya di Perancis, ibu-ibu ya, di Paris. Dia udah 25 tahun di Paris, orang sini, suaminya orang Paris asli. Kalau sini mah orang Betawi, Kuningan gitu, asli Paris gitu ya. Dia bilang dia nangis katanya ngelihat Habib-Habib apa ulama-ulama itu di penjara, kok jadi begini, kata Indonesia. Nangis, jauh-jauh bener nangis dari Paris. Bu. Ya Bu ya, ya saya prihatin juga sebagaimana Ibu prihatin. Alah, bunyi blender pagi-pagi masuk suara. Istri saya blender apa sih pagi-pagi habis subuh? Tuh, ditutup pintunya. Jadi Bu, nggak usah terlalu larut Bu pada masalah Indonesia kita ya. Begitulah ya, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup berjalan, bangsa kita berjalan seperti yang kita jalani saja sekarang gitu ya, dengan kriminalisasi ulama itu. Itulah takdir Allah ya. Udah masuk penjara, bentar lagi ditangkap Gus Nur ya. Gus Nur juga begitu dilaporkan. Sekarang ada profesi baru ya di Indonesia kita, yaitu TL. Profesi TL, kan ada profesi baru, YouTuber itu profesi baru ya, yang dulu nggak ada YouTuber. Sejak tahun 2005 kan YouTube pertama itu berjudul Me at the Zoo ya, karya dari YouTube pertama di dunia itu, karya dari Jawid Karim, orang Islam dari Jerman ya, aslinya si Bangladesh kalau nggak salah. 19 detik Jawid Karim, JAWED KARIM, orang Islam tuh yang bikin YouTube, salah satunya dari 3 temannya itu, mereka trio kan. 19 detik Jawid Karim, dibuka aja di ininya, di channel Jawid Karim. Hanya satu isinya yang sudah ditonton oleh lebih dari 200 juta viewers. Isinya dia ngomong di depan kebun binatang San Diego, Amerika. Itulah YouTube pertama. Durasinya 19 detik ya. Nah sekarang ada profesi baru sebagai YouTuber.
Tapi di Indonesia ada tambahan profesi baru nih. Banyak YouTuber hadir dan mendapatkan penghasilan bulanan dari YouTube, sebagaimana Deddy Corbuzier itu miliaran dapat duitnya tuh. Terus Atta Halilintar, Ricis Rans, Raffi Ahmad dan Pak Imwong, 5 besar tuh yaitu aja mereka berputar di antara mereka 5 besar YouTuber. Sekarang ada satu lagi profesi TL, tukang lapor. Sebentar lapor sebentar lapor karena ada tukang lapor. Ahmad Dhani masuk penjara di Surabaya itu karena nge-tweet itu. Karena ada tukang lapor, terus Habib Bahar masuk penjara. Ada tukang lapor, Gus Dur masuk penjara di Bareskrim Polda Metro Jaya 10 bulan. Ya begitu, ada tukang lapor sekarang. Mata-mata dia. dia paling bersih tukang lapor. Yang dilaporkan tuh orang yang jahat menurut dia. Tukang lapor satu pekerjaan yang sebenarnya hina sebenarnya. Tukang lapor. Tukang lapornya dibayar apa enggak sih, saya nggak tahu. Udah ngomong apa nggak jelas, komentar ya. Ya tapi kasus Ahok yang kalau nggak dilaporkan juga coba perlu juga tukang lapornya, tapi laporannya yang serius gitu. Kayak Ahok ini diduga korupsinya ratusan miliar, kasusnya banyak, 7 dilaporkan ke KPK. Bukan hanya tweet sebentar, ujaran kebencian, ntar banyak masuk penjara gara-gara ada tukang lapor. Kalau koruptor masuk penjara pantas karena dia ngambil uang orang, uang rakyat, uang negara gitu ya. Jangan sampai gara-gara tukang lapor kita masuk penjara karena beda pendapat. Harusnya seperti kata B.J. Habibie, penjara itu tempatnya orang yang berbuat jahat, orang yang kriminal, bukan tempatnya orang yang berbeda pendapat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا
يسألونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فاعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ya rep jualannya walau qala lakum alladhina kafaru lawallahu adbara thumma la yajiduna waliya wala nasira sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa la tajida li sunnatillahi tabdila wa huwa alladhi kafa aydihum ankum wa aydiyakum anhum bi badli ma kadha min ba'di an azrakum alayhi wa kana Allahu bima ta'maluna basira هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlazha fastaw'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Itu surat Al-Fat 4,5 halaman, 29 ayat, surat ke 48 dari Al-Quran, dari surat Quran yang jumlahnya 114 surat. Surat ke-48 namanya surat Al-Fat, artinya surat kemenangan. Ini saya persembahkan khusus untuk Profesor Rocky Gerung yang baik hati. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.